Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Yang dimaksud tentunya adab Islami, tentang pendidikan, sebetulnya pendidikan ajaran Islam. Adab Islam, adab Islami, isinya adalah ajaran Islam. Bagaimana semestinya manusia berperilaku, beramal, berbuat. Nah, Islam itu yang mengajarkan. Nah, ajaran Islam ini adab Islam yang tentunya wajibnya manusia, orang Islam itu manusia seluruhnya sebetulnya kan, ya wajiblah orang Islam atau manusia itu berbuat, berperilaku, beramal mengikuti ajaran Islam. Nah, apabila ya karena kalau tidak beramal, berbuat berdasarkan ajaran Islam, berarti berdasarkan yang lain. Nah, dimana kalau berdasarkan yang lain dari manapun, apapun yang bagaimanapun yang bukan ajaran Islam, berarti itu tidak ada pahalanya. Ya, karena yang namanya atau pahala itu akan diberikan oleh Allah kalau ada orang yang melaksanakan apa yang dari Allah. Ya, karena Allah kan yang memberi pahalanya. Nah, saya kira itu kan logika mudah kan ya. Allah akan memberi pahala apabila yang dilakukan oleh seseorang itu dari Allah. Nah, yang dari Allah ini adalah Islam. Ya, yang dari Allah itu adalah Islam, ajaran Islam, sebutan lainnya adab Islam. Nah, adab Islam ini, itu ya, adab Islam ini, ajaran Islam ini harus dikerjakan, diamalkan, selebih dari itu dibiasakan, didawamkan atau dikerjakan secara konsisten, artinya terus sampai akhir hayat, nggak ada batas waktunya. Nah, kerjakan itunya wajib diamalkan, wajib dikerjakan, dibiasakan hingga menjadi biasa, hingga mendarah daging sebutannya. Nah, kalau sudah demikian, nah itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Ya, al-akhlakul karimah ini adalah ajaran Islam, ya, ajaran Islam yang diamalkan secara konsisten hingga mendarah daging gitunya di dalam diri seseorang. Nah, kalau sudah seperti itu, maka disebutnya orang itu memiliki al-akhlakul karimah. Nah, al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Nah, mustahil kan orang masuk surga tanpa Islam. Nah, ajaran Islamnya harus sampai demikian. Ya, harus diamalkan, dikerjakan secara konsisten hingga menjadi warna diri, menjadi bentuk dirinya itu diwarnai oleh ajaran Islam. Nah, itu kalau ajaran Islamnya sudah diamalkan secara konsisten. Nah, sebutannya itu seseorang yang berakhlakul karimah.
Dan contoh yang paling ideal yang demikian kan Rasulullah. Ajaran Islam di dalam diri Rasulullah itu kan sudah mendarah daging, tidak ada satu pun gitulahnya ucapan, amalan Rasulullah SAW yang bukan dari ajaran Islam, nggak akan ada. Semuanya ya Rasulullah SAW itu ucapannya, amalannya itu semuanya berdasarkan ajaran Islam dan tentunya paling konsisten nih ya Rasulullah SAW. Nah, maka Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling berakhlakul karimah. Nah, masih bab ke-75 nih, sudah banyak juga nih ya. Bab ke-75 yaitu, wah inilah, ini adab berarti kan ya. Ini kan bingkainya atau ini kan premnya, ini tentang adab Islami. Ini salah satunya bab ke-75. Yaitu intinya kalau dengan kata lain ya, bab ke-75 ini adalah giroh, ya dimulai dengan giroh, yaitu giroh itu adalah rasa, belum ke amal nih, rasa. Kalau rasa kan adanya di dalam hati. Giroh itu adalah rasa marah apabila melihat kemungkaran, apabila melihat, mendapati, gitunya, menemukan pelanggaran terhadap ajaran agama Islam. Dari situ awalnya, itu dasarnya rasa marah ketika melihat lah, pokoknya mendapatkannya, melihat, mendengar pelanggaran itu terhadap ajaran Islam. Nah, bahkan boleh. Dan ini kemarin kan contohnya Rasulullah SAW itu orang yang paling keras kalau urusan agama. Rasa marah Rasulullah itu sangat besar kalau berkaitan dengan urusan agama. Tapi kan perbandingannya kan, apabila hal-hal yang menyakitkan bahkan itu ya, Rasulullah SAW mendapatkan hal-hal yang menyakitkan, tapi itu berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan pribadinya, bukan urusan agama. Rasulullah tidak pernah marah dengan urusan seperti itu. Ya, apabila berkaitan dengan pribadinya itu, Rasulullah SAW itu bahkan sampai kepada hal-hal yang menyakitkan pun Rasulullah itu tidak pernah marah. Tapi kalau urusan agama, kemarahan Rasulullah itu sangat besar. Namanya giroh. Nah, ini hadisnya ada 5 ya di dalam bab ini. Kalau judulnya kan demikian yang kemarin ini ya. Bab boleh marah dan bersikap keras gitunya, tegas, li amrillahi, untuk urusan Allah. Artinya kalau itu berkaitan dengan urusan agama. Nah, kurang lebih seperti tadi lahnya rasa marah di dalam hati apabila mendapatkan pelanggaran terhadap agama Islam, terhadap ajaran Islam, aturan Islam. Nah, hadisnya ada 5, yang kemarin baru 1 hadisnya tentang gambarnya, tentang gambar Rasulullah SAW. Ya kemarin ini hadisnya di ulasannya sedikitnya. Rasulullah SAW melihat Aisyah memasang gitunya, memasang tirai yang bergambar. Nah, Rasulullah SAW marah besar. Bahkan Aisyah sampai mengatakan fatalawana wajhuhu, sampai kalau bahasa kitanya sampai mukanya itu merah padam. Sangat kelihatan nih dari wajahnya ya, Rasulullah SAW itu marah.
ketika Aisyah memasang tirai yang bergambar. Nah, apakah karena gambarnya? Bukan, ternyatanya kemarin juga ini kan hanya ulasannya kemarin sudah ya. Ternyata di dalam riwayat yang lain, kemudian Rasulullah SAW mengambil tirai tersebut lalu mengguntingnya menjadi dua bagian. Ternyata setelah digunting oleh Aisyah, kain-kain tersebut dibuat menjadi sarung bantal. Rasulullah ternyata tidak marah. Jadi bukan soal ada gambarnya kalau demikian. Ya, ternyata Rasulullah SAW marah itu ketika Aisyah memasang tirai itu di dekat tempat Rasulullah SAW sholat. Sehingga ketika beliau sholat itu gambar tirainya itu mengganggu. Nah, ini urusan agama berarti. Ini urusan agamanya ya, karena terganggu sholatnya. Setelah diambil lalu dipotong oleh Rasulullah menjadi dua, lalu dibuat sarung bantal oleh Aisyah. Nabi marah nggak? Nggak, malah Nabi tidur di bantal tersebut. Ya, malah Rasulullah SAW tidurnya dengan sarung bantal bergambar. Padahal masih kain yang itu, gambar yang itu. Sebelumnya Rasulullah SAW marah. Ternyata marah bukan soal tirainya, bukan soal gambarnya, tapi Aisyah memasang tirainya dekat tempat Rasulullah SAW sholat. Dan beliau merasa terganggu. Ketika sholat beliau merasa terganggu. Nah, ini marah besar pasti. Ya, karena sholat itu kan Rasul sendiri kan yang menyabdakan sholat itu waktunya seorang hamba berdialog dengan Allah. Bubuh atau keganggu pasti marah. Rasulullah kan yang menyabdakannya. Ketika seorang hamba sholat itu hakikatnya dia itu sedang ngobrol, sedang berdialog dengan Tuhannya, dengan Allah. Terganggu. Nah, ini yang Rasulullah marah. Nah, itu satunya, hadisnya ada 5. Nah, yang pertama sangat jelas, berarti sangat jelas nih kemarahan Rasulullah SAW sampai beliau mau ambil tirainya lalu digunting. Pusing juga orang mengganggu itu. Ambil tirainya digunting. Katakanlah saya kira mau dibuang. Enggak, ternyata tidak dibuang oleh Aisyah. Kain tersebut kemudian dijadikan sarung bantal. Rasulullah tidur di bantal gitunya, yang sarungnya itu bergambar. Jadi bukan soal gambarnya. Nah, gitulah yang kemarinnya. Tapi kan masalahnya ya adalah Rasulullah SAW marah besar. Di hadis yang pertamanya sampai ini Aisyah mengatakan demikian, fatalawwana wajhuhu, wajah Rasulullah SAW itu sampai merah padam, marah besar beliau ya karena sholatnya terganggu. Nah, ini urusan agama berarti Rasulullah SAW marah besar. Nah, sekarang hadis yang kedua. Hadisnya ini dari An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akharu an salatil ghadati min ajli fulan. Ya hadis ya. Mantap lah pokoknya namanya hadis ya. Mimma yutilu bina qala fama ra'aitu Rasulullah SAW qatu asyadda ghadaban. Nah, ini nih redaksi yang menunjukkan wah ternyata Rasulullah marah besar nih di pada kejadian ini nih ya, sama nih dengan seperti yang sebelumnya. Fama ra'aitu Rasulullah SAW qatu asyadda ghadaban fi mau'izatin minhu yauma izin. Qala faqala
Ya ayuhan nas inna minkum munaffirina fa ayyukuma shalla bin nasi falyatajawwaz fa inna fihimul marido wal kabiro wa zal hajah. Nah, demikian redaksi hadisnya nih. Kita terjemah dulu nih. Dari Abu Mas'ud, ya bukan Ibnu Mas'ud, ini Abu Mas'ud. Bedanya Ibnu Mas'ud dan Abu Mas'ud beda, dua orang yang berbeda. Dari Abu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, coba perhatikan nih ya, perhatikan nih, mulai dari sini nih, coba perhatikan nih, orang itu mengatakan apa nih kepada Rasulullah SAW? Ini la ata'akhoru an sholatil ghodati min ajli fulanin. Sesungguhnya aku benar-benar nih pusing udah iya. Orang ini, sahabat ini sampai mengatakan, aing ngomong lah bercek orang mau ngomong gitulah, sanggeuk lah gitulah bahasa Sunda mah. Betapun bahasa Sunda mah gitu sanggeuk aing mau sekali-kali deui. Tah sih gitulah. Ini orang ini mengatakan demikiannya. Seseorang datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, sungguh aku benar-benar nih aslina serius nih, aku tidak akan berjamaah lagi sholat subuh besok besok atau mulai besok aku tidak akan mau lagi berjamaah sholat subuh min ajli fulanin, karena si anu dah imamna ta. Kita terjemah saja dulu dia. Suatu hadis luar biasa ya. Aduh, nih. Sesungguhnya aku benar-benar besok aku tidak akan berjamaah lagi sholat subuh min ajli fulanin, karena si fulan tuh mimma yutilu bina, yaitu imamnya nih baca suratnya panjang. Orang panjang banget baca suratnya, karena baca suratnya sangat panjang. Nah, demikian laporan nih, ternyata orang ini yang mendatangi Rasulullah SAW itu dia mengadu, dia melaporkan imam, melaporkan imam sholat berjamaah subuh. Sampai dia mengatakan seperti ini, sesungguhnya aku benar-benar besok, mulai besok aku tidak akan lagi ikut berjamaah salat subuh. Itu tuh karena si anu tuh imamnya ya, mimma yutilu bina, imamnya membaca suratnya sangat panjang. Nah, kemudian Abu Mas'ud ya, yang mengisahkan hadis ini, Abu Mas'ud kemudian melanjutkan nih, fama ra'aitu Rasulullah SAW qatu asyadda ghadaban fi mau'izatin minhu yauma izin. Kan Abu Mas'ud ini yang mengisahkannya, berarti Abu Mas'ud itu ada di situ, hadir, melihat kejadiannya. Makanya Abu Mas'ud menceritakan kejadian ini. Mendengar orang itu menyampaikan pengaduan demikian, nih Abu Mas'ud mengatakan seperti ini, fama ra'aitu Rasulullah SAW, dan selanjutnya barusannya, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sekali saja, sekalipun gitulah ya, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW nih sama sekali marah fi mau izotin minhu yauma izin. Aku tidak pernah melihat kemarahan Rasulullah SAW itu sangat besar ketika mau menyampaikan, ketika memberi nasihat dibandingkan dengan pada kejadian ini. Ya, kurang lebih demikian ya terjemah bahasnya lagi ya. Abu Mas'ud mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW yang kemarahannya lebih besar daripada kejadian ini nih, yang ini ya, daripada kejadian ini.
Nah, berarti kan Rasulullah pada kejadian ini Rasulullah kan amat amat sangat marah. Nah, kenapa Rasulullah di sini marahnya begitu besar? Urusan agama, masalahnya urusan sholat nih, urusan ini juga masih urusan sholat nih ya. Kita lanjutkan dulu nih. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyabdakan. Nah, inilah Rasulullah SAW. Padahal kata Abu Mas'ud kan, wah kemarahannya luar biasa. Mungkin mungkin orang-orang melihat Rasulullah marah gitu, segera nggak naik segera teh melihat Rasulullah kemarahannya, kata Abu Mas'ud kan demikiannya, tidak pernah aku melihat kemarahan Rasulullah SAW lebih besar nih dibandingkan dengan kemarahan beliau pada kejadian ini. Tapi tetap kan sebesar apapun kemarahan Rasulullah SAW, yang keluar dari Rasulullah itu tetap ilmu. Tetap saja yang keluar dari lisan Rasulullah itu adalah yang dari Islam. Nah, beliau menyabdakan seperti ini. Ya ayuhan nas. Padahal dalam keadaan marah besar nih ya Rasulullah SAW nih bersabda seperti ini. Wahai orang-orang. Nah, inilah bijaknya Rasulullah SAW. Nah, kita lihat dulu terjemahnya nih. Wahai orang-orang, inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lain kabur. Di antara kalian, dalam hal ini kan, di antara kalian ada yang menyebabkan orang lain jadi tidak mau sholat berjamaah. Fa'ayyukum shalla bin nas falyatajawaz. Siapapun di antara kalian apabila menjadi imam, maka ringankanlah sholatnya. Fa inna fihimul marido wal kabiro wazal hajah. Karena di antara mereka para makmum itu bisa jadi kan ada yang sakit, memaksakan diri ikut berjamaah, ada al kabiro, ada orang yang sudah tua, dan ada juga yang punya keperluan sehingga mau buru-buru gitulahnya, sehingga mau buru-buru. Nah, ini hadis nih kita ulas nih hadis ini nih. Yang pertama, kata Abu Mas'ud kan ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, bahkan berapi-api juga nih ya kalau melihat taukid-taukidnya di pada ucapan orang ini. Inilah ata'akharu, itu pakai penekanan nih orang bicara. Artinya sungguh aslinya pokoknya mah serius nih saya nih. Besok saya nggak akan berjamaah lagi. Kenapa mesti laporan? Coba, kenapa mesti laporan kepada Nabi? Kalau berjamaah dan tidak berjamaah itu pilihan, bener nggak? Ketika udah laporan ke Nabi atau mau berjamaah, apa pilihan bebas ya mah. Kenapa mesti laporan seperti ini? Nah gitu kan, kenapa mesti laporan kepada Nabi? Sampai berapi-api itu kan laporannya. Serius nih, gitu itulah kata orang ininya. Sungguh nih, saya bener-bener nih, ini asli nih. Besok saya nggak akan berjamaah lagi. Geluh imamna, pusing ayo ninggalin lagi. Amak udah. Tapi kan sebelum imamna, kenapa mesti laporan kepada Nabi? Kalau berjamaah dan tidak berjamaah itu bebas. Mau berjamaah boleh, sendiri boleh. Atau tuh kudu laporan ke Nabi nya sholat di imah sorangan. Kenapa mesti lapor kepada Nabi? Coba coba kira dicerna. Dan orang ini bukan laporannya sampai berapi-api nih orang ini nih.
Dari kalimatnya yang menggunakan penekanannya, ada taukid di kalimat-kalimatnya, kayak kurang lebih demikian lahnya kalau terjemah bebas nama. Marah kan orang ini, berarti dia melaporkan, dia mengungkapkan gitu kemarahannya dengan mengatakan amal berjemaah deui, moal isuk mah moal sanggeuk aing kudu berjemaah deui. Kenapa mesti laporan kepada Nabi? Ya, kalau tadinya kalau berjamaah dan tidak berjamaah itu pilihan bebas. Mau berjamaah ya terserah, itu berarti pilihannya. Tidak berjamaah misalnya, oh, terserah, itu bebas pilihannya. Nggak akan ada orang laporan seperti ini kepada Rasulullah kalau seperti itu masalahnya. Ya artinya orang ini untuk tidak berjamaah itu, ya bagaimana kalau kalau kemudian Nabi tahu? Makanya dia laporan lebih dulu supaya Nabi tahu kenapa saya tidak berjamaah. Kan seperti itu ya. Makanya dia lapor dulu kepada Nabi, besok saya tidak akan berjamaah. Supaya Nabi tahu, berarti kan, supaya Nabi tahu saya punya alasan untuk tidak berjamaah, yaitu mimma yutilu imamnya kalau baca surat panjang, nggak kira-kira berjamaah nanti. Salat subuhnya, kalau salat subuh kan waktunya juga kan pendek kan, ya pendek lah. Misalnya kalau kita ambil masuk waktu subuh 4:30, suruknya jam 6. Belum lagi kan dari azan ya, masuk waktu subuh azan. Setelah azan sunnah nih ya, sunnah Rasulullah adalah Rasulullah itu suka menunggu nih. Jadi setelah azan itu tidak langsung qomat, Rasulullah suka menunggu. Beliau sendiri mengerjakan sholat qobla subuhnya di rumah. Setelah itu beliau sengaja suka memberi waktu menunggu orang-orang datang, karena ini kan sholat subuh. Dan Rasulullah ge atuh paham, Rasulullah ge apal aya beurnu junub kudu mandi heula. Makanya Rasulullah suka memberi waktu lah gitu ya. Padahal Rasulullah sendiri sudah mengerjakan sholat qobla zuhur. Qobla zuhur. Nah, jadi qobla zuhur. Qobla subuhnya di rumah nih oleh Aisyah diceritakan begini. Apabila masuk waktu sholat subuh, maka di zaman Rasulullah SAW itu muazin sholat subuh itu Ibnu Umi Maktum. Jadi muazin azan. Kemudian Rasulullah SAW sholat qobla subuhnya di rumah. Nah, setelah mengerjakan qobla subuh, Rasulullah itu suka gegelehean. Apa itu gegelehean? Suka berbaring gitu ya, ngobrol sama Aisyah. Kenapa nggak buru-buru ke masjid? Menunggunya karena ini sholat subuhnya. Katakanlah ada Rasulullah dia paham tuh orang-orang kan dia datang, ada yang rumahnya juga ada agak jauh kan, dan bisa jadi kan kalau yang junub kan harus mandi dulu. Nah kemudian ketika sholat berjamaah, berapa lama, seberapa panjang Rasulullah membaca suratnya gitu ya. Ya Rasulullah kan harus tahu waktu. Masa sholat subuh baca Al-Baqarah selesai jam 9? Boleh nggak? Sholat berjamaah, sholat subuh baca surat panjang, no, pika beres sholat subuh nanti jam 8. Tetap kan waktunya itu sampai jam berapa? Akhir waktu subuh itu kan syuruk namanya kan, terbit matahari. Itu kira-kira beneran sebut panjang itu ya panjang seperti apa? Nah, ini nih ada nih. Ini kalau di apa namanya? Di hadis lainnya kejadian ini masih di Bukhari di bab salat. Ini yang menjadi imamnya itu adalah
Ubay bin Ka'ab. Imamnya Ubay bin Ka'abnya nih berjamaah sholat subuh ini. Ubay bin Ka'ab itu sahabat yang paling bagus bacaan Qur'annya. Paling enaknya bacaan Qur'annya di antara semua sahabat itu Ubay bin Ka'ab. Ya dia yang menjadi imam di masjid, bukan di Masjid Nabawi ini ya, di masjid di daerahnya. Nah, ternyata ada kejadian ini. Itu catatan pertama nih, coba kita ulanginya sedikit. Orang ini lapor kepada Nabi, sungguh Rasulullah SAW, serius saya nih, besok saya tidak akan berjamaah subuh lagi. Nah, kenapa mesti lapor? Ya, kenapa mesti laporan kepada Nabi? Kalau berjamaah dan munfarid itu adalah pilihan bebas, mungkin sebutnya pilihan bebas. Mau berjamaah boleh, mau sendiri boleh, bebas kok, terserah saja. Gak akan ada orang ini lapor seperti ini kalau ya dia tinggal ganti saja pilihannya. Asalnya berjamaah, ternyata berjamaahnya seperti ini, kepanjangan nih baca suratnya. Ganti pilihannya, sholat sendiri di rumah, nggak usah akan lapor kepada Nabi. Nah, kemudian reaksi Nabi seperti apa? Ini yang kedua berarti dari hadis ini. Reaksi Nabi seperti apa? Wah, ternyata kemarahannya luar biasa. Kata Abu Mas'ud, aku tidak pernah melihat kemarahan Rasulullah SAW lebih besar dibanding kemarahan beliau pada kejadian ini. Dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas inna minkum munafirin. Ini teguran kepada para imam nih ya Rasulullah SAW nih. Wahai orang-orang, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang kabur, ada yang membuat orang lari, orang menjauh dari sholat berjamaah, kan ini maksudnya kan. Di antara kalian nih ada yang menyebabkan orang lain kabur, orang lain lari, orang lain menjauh, orang lain tidak mau ikut berjamaah. Tetapkan dari sabda Rasulullah ini pun menunjukkan ke sana. Kalau berjamaah dan munfarid itu pilihan bebas, Rasulullah nggak akan marah seperti ini. Ya Rasulullah kan nggak akan marah seperti ini kalau berjamaah dan munfarid itu pilihan. Dan kalau pilihan antara berjamaah dan munfarid itu pilihan bebas, nggak akan ada kejadian ini. Rasulullah akan seperti apa kira-kira jawabannya? Ya terserah. Apa paling Rasulullah akan mengatakan seperti itu. Ya sudah, kamu sholat sendiri saja. Itu kan Rasulullah akan mengatakan demikian. Rasulullah kan marah kepada imam yang menyebabkan itulah. Ini kan intinya Rasulullah SAW itu marah kepada imam yang menyebabkan ada makmum sampai tidak mau lagi berjamaah. Bisa jadi alasannya bukan karena panjangnya. Ini kan contoh kasusnya karena bacaannya panjang. Bisa jadi alasan yang lain. Tapi tetap masalahnya imam nih yang menyebabkan. Di orang terlalu baik itu nukieu teh. Ketika mau berjamaah, aing geus eta imamna euy, aing mah euy. Ari maca suratna mah teu panjang. Teu panjang. Ben maca Fatihahna salahna 10. Aya pada ayat 7. Maca Fatihah salahna 10. Padahal ayatna ge 7. Nu panjang dibaca ponok, nu ponok dibaca panjang. Teu apal alif lam samsiah, alif lam komariah. Ngimaman siga kitu pan nak urang ya aya kieu imam nya. Yang maca terpanjang paling nu dibacana Al-Kausar, tapi saralah di maca nu ponok. Aduh ning geuleuh teh imam jiga kitu. Nah ini ditegur, masalahnya bukan hanya soal panjangnya, karena di dalam hadisnya di antara kalian ada yang menyebabkan apa namanya sampai orang tidak mau lagi berjamaah.
Nah, catatan kahiji tadinya catatan yang pertama, orang ini tidak akan lapor kepada Nabi kalau berjamaah dan sholat munfarid itu pilihan bebas, ya sudah dia tinggal sholat saja sendirian, nggak usah lapor kepada Nabi. Dia tidak mau lagi berjamaah, berarti kan tinggal ya sudah pilih aja, ya sudah sholat sendirian, nggak bisa, nggak boleh berarti. Jadi orang ini kan lapor kepada Nabi itu seolah-olah demikiannya, jangan salahkan saya kalau saya sholat sendirian. Jangan salahkan saya kalau saya sholat munfarid, saya sholat sendirian. Salah berarti sholat sendirian. Hanya orang ini tidak mau disalahkan karena dia punya alasan. Kan gitu intinya. Orang ini tidak mau disalahkan. Kalau besok saya tidak berjamaah lagi, artinya orang ini tidak mau disalahkan karena dia punya alasan. Ya alasannya karena imam lah gitunya. Alasannya karena ya imamnya seperti itu. Dan Rasulullah SAW kemudian memarahi imam. Hanya ya inilah hanya Rasulullah SAW yang kata Abu Mas'ud, wah kemarahannya, wih luar biasa. Menjek orang sieun ninggalin lagi. Coba sahabat kalau Nabi marah seperti apa? Yang para sahabat itu kalau Rasulullah SAW marah gitu, ada nggak yang berani? Tapi yang keluar dari apa namanya lisan Rasulullah SAW itu tetap ilmu. Nah inilah ajaran Islam. Marahnya iya karena ini urusan agama. Apalagi ini urusan sholat. Tetaplah seperti hadis yang pertamanya, tetap urusan sholat itu kan urusan terbesar bagi manusia. Nah ada yang seperti ini nih ya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau rapat, rapat lah contohnya gitunya. Bagaimana kalau sedang rapat, kemudian mau masuk waktu sholat? Terus rapat itunya. Karena rapatnya itu sampai dia masbuk, bahkan dia masbuk. Bahkan ada yang sampai ya jadi tidak berjamaah karena rapat. Boleh nggak? Karena ini rapatnya penting. Oh, penting mata itu kayaknya. Kalau ini rapatnya rapat penting. Jawaban nanti besar mana urusan sholat dengan rapat? Ah gitulah, besar mana antara sholat dengan rapat? Sholat ini urusan seseorang dengan Allah. Kalau rapat mah urusan manusia dengan manusia. Nah gitulah hanya ini besar mana urusan sholat dengan urusan rapat. Sholat itu urusan seseorang dengan Allah. Kalau rapat urusannya dengan sesama manusia. Dan juga kan sebetulnya rapat dan kan bisa dilanjutkan setelah sholat. Artinya lebih mementingkan, lebih mengutamakan ini sholat itu urusannya dengan Allah. Kalau rapat kan urusannya dengan sesama manusia. Besar mana sih? Nah seperti itulah diantaranya Rasulullah di dalam hadis ini marah besar nih. Dan memang demikian kata-kata Abu Mas'udnya, aku tidak pernah melihat kemarahan Rasulullah sedemikian rupanya dibandingkan dengan kejadian ini. Nah, itu hal pentingnya ya. Satu berarti sholat berjamaah, sholat pun farid ini bukan pilihan. Kalau ini pilihan, ya akan ada orang ini sahabat ini nih ya yang apa namanya yang lapor kepada Nabi seolah-olah minta pembenaran, minta dibenarkan gitulahnya, minta dibenarkan oleh Rasulullah kalau besok saya tidak berjamaah dengan alasan imamnya. Nah yang kedua, kan Rasulullah tidak akan marah besar kalau
Ya sudahlah, paling Rasul akan mengatakan, ya sudah kamu sholat sendiri saja di rumah kalau imamnya seperti ini. Enggak begitu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah kan tidak menjauh demikian ya. Ya sudah kamu sholat saja di rumah sendirian kalau imamnya seperti ini. Nah Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah SAW menegur imam dengan mengatakan di antara kalian ada yang menyebabkan orang lain jadi tidak mau berjamaah, yang dikoreksikan imamnya oleh Rasulullah supaya dikoreksi ini kan supaya tetap berjamaah gitu sholatnya. Nah yang menjadi imam ini jangan sampai kesebelen, apalah gitunya, jangan sampai ini menyebabkan makmum itu tidak mau lagi berjamaah. Kalau di sini contoh kasusnya karena bacaannya panjang, masalahnya bisa juga yang lain. Bisa jadi nu tadi itu masalah nanti. Cik atunya ayo nu kieu jadi imam. Da ngarek berjamaah ayo si eta euy imamna. Unik sareng piraku mengpun culi. Piraku di onggong karena kan makmum itu wajib menyimak bacaan imam. Piraku kudu mengpun mah da eta bacaan mah maca Fatihah we salah 10 kumaha ayat lagi kan 7. Ai salah 10 nyata misalna gitunya salah bacaan teh yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Alif lam samsiah komariah wae teu apal. Komo idgham izhar iqlab ikhfa mah jeung lagamna ge lagam lagu naon hari ieu bacaanna itu biasa geuleuh teh pokona mah hoream eta makmum teh. Nah ini imam yang salah nih. Imam yang salahnya kalau sampai terjadi demikian. Nah tapi kalau hadis ini sekarang nih ya, hadis ini kan babnya adalah ini contoh berarti nih marah besar apabila kemarahannya itu terkait dengan urusan agama. Nah contohnya Abu Mas'ud sampai katakanlah ketakutan Abu Mas'ud juga. Abu Mas'ud sampai ketakutan, dia seolah-olah ngadeg-deg dan ningali Rasulullah marah deh. Dia mengatakan seperti tadi, aku tidak pernah melihat kemarahan Rasulullah sedemikian rupa, sedemikian besar. Karena ini urusannya dengan sholat. Dalam ayat dalam hadis ini urusan apanya nih urusan sholat? Di dalam hadis ini nih ya urusan apanya nih? Urusan berjamaah kan? Nah di mana ada orang berarti kan? Ada orang yang apa namanya? Jadi benang merahnya ada orang yang saya mau berhenti berjamaah sholat subuh, tapi di sininya saya akan berhenti berjamaah sholat subuh. Waduh, wajib orang kata Rasulullah kurang lebih demikian. Celaka ini. Apa alasannya? Itu imam lah. Aing. Nah maka Rasulullah SAW ya di dalam tegurannya, meskipun dalam keadaan marah besar di Rasulullah SAW, tapi tetap yang keluar itu adalah apa yang dari Islam. Inilah yang dari Islam. Fa'ayyukum ma shalla bin nasi falyatajawaz. Ya siapapun di antara kalian kalau mengimami, kalau jadi imam sholat berjamaah, maka ringankanlah sholatnya. Fa inna fihimul marido, karena di antara mereka makmum itu kan ada yang sakit, al kabiro wal kabiro, ada juga orang yang sudah tua, manula gitulahnya, wazal hajah, dan orang yang memiliki keperluan. Ya, ada orang yang memiliki keperluan artinya apanya namanya mau buru-buru itulahnya. Nah ini tetah sekali lagi nih kalau tentang babnya sekarang adalah marah besar apabila apa namanya penyebabnya gitulahnya, apabila penyebabnya urusan agama. Ini contohnya Rasulullah. Bukan boleh, malah tadi di awalnya ini
kurang lebih kalau di apa namanya dibuat singkat mah giroh sebutannya. Giroh itu rasa marah apabila melihat mendapati kemungkaran atau mendapati pelanggaran terhadap ajaran Islam. Nah Rasulullah kan girohnya sangat besar, kan Rasulullah itu kan girohnya lebih besar dari siapapun. Dan apalagi itunya apa namanya di dalam hadis ini urusan agamanya itu urusan sholat. Wah, pasti wajar lah dan pasti Rasulullah akan marah besar. Bukan hanya benar gitu ya, marahnya bukan hanya benar, tapi marahnya itu wajib, malah wajib marah. Karena giroh itu ciri hidupnya iman seseorang di dalam hati. Tata giroh teta. Giroh itu ciri hidupnya iman seseorang. Nah kalau seseorang yang beriman melihat kemungkaran nggak ada rasa marah di dalam hatinya, ini imannya dipertanyakan kalau demikian. Nah, adapun soal bagaimana mengungkapkan, mengeluarkan, mengekspresikan kemarahannya, ini juga contohnya Rasulullah SAW ya, ketika mengungkapkan kemarahannya yang begitu besar itu tidak keluar dari aturan Islam. Ya tetap yang keluarnya itu kan dari ajaran Islam. Padahal dalam keadaan marah besar bisa jadi nih seperti hadis yang pertama, wajah Rasulullah SAW itu merah padam karena begitu besar kemarahannya. Dan Rasulullah keras nih karena ini urusan agama. Nah itu masalahnya. Rasulullah keras nih dalam hal ini. Dan tentunya ya, Allah lebih keras lagi kalau urusan agama. Ya Allah lebih keras lagi kalau urusan agama. Maka Rasulullah SAW pun keras karena Rasulullah pasti mengikuti Allah. Nah itulah hadis yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga nih. Hadis yang ketiga, gak terlalu panjang juga nih hadisnya. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu qala bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli ro'a fi kiblatil masjidi nukhomatan fahakkaha biadihi fatagoyazo summa qala inna ahadakum iza kana fis sholati fa innallaha hiyala wajhihi. Waduh ya hadisnya ada hadis makar hari gitu. Fala ya tanah khoman. Nah ini juga nih kemarahan Rasulullah ini. Rasulullah SAW menekan nih bah ini ya intonasinya nih menekan nih pakai ada taukid nih pada kata-katanya nih. Fala ya tanah khoman hiyala wajhi fi sholat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau lebih dikenal dengan Ibnu Umar ya. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ketika Rasulullah SAW sholat, beliau melihat bahwa di depan beliau, artinya di arah kiblat tentunya ya, beliau melihat di arah kiblat di masjid itu ada ludah. Setelah selesai sholatnya, fahakkaha biadihi fataghayyazo. Lalu Rasulullah SAW mengerik dengan tangan beliau, dengan tangan fataghayyazo, lalu menguburnya. Summa qala, kemudian beliau bersabda. Nah berarti ini kan beliau membersihkan ada ludah gitunya atau ludah atau dahak. Ya ada ludah atau dahak. Lalu beliau membersihkannya, intinya demikian.
Nah, setelah selesai, beliau bersabda, inna ahadakum idza kana fis sholati, sesungguhnya, nah ini ilmu nih ya, yang keluar dari Rasulullah ini ilmu nih. Dengan catatan, ini marah nih, Rasulullah sedang marah nih. Melihat ada ludah gitu di dalam masjid, ini Rasulullah marah nih. Tapi yang keluarnya tetap dari ajaran Islam. Inna ahadakum idza kana fis sholat, sesungguhnya kalian itu apabila sedang sholat, fa innallaha hiyala wajhi, ini di garis bawah ini, sesungguhnya kalian itu apabila sedang sholat, sesungguhnya Allah itu persis ada di hadapannya. Ini bukan hanya hadis ini nih yang menerangkan demikian ya. Sungguh nih, apabila kalian sholat, sesungguhnya sejatinya Allah itu persis ada di hadapan kalian. Meskipun sholatnya berjamaah, ini berlaku bagi semuanya. Kalau sholat berjamaah, Allahnya ada di mana? Apa Allah itu ada di hadapan imam? Atau ada di hadapan semua? Kalau ada di hadapan imam saja, gitunya. Ada ini sih apa namanya, imajinasi kita sihnya. Allah kan satu. Nah, Allah kalau disebut Allah berdirinya di mana? Apa di hadapan imam? Atau Allah itu berdiri di hadapan semua orang yang sholat, baik imam, makmum, atau sholat sendirian? Nah, Rasulullah menyabdakan seperti ini. Sungguh, apabila seseorang atau apabila kalian sholat, sesungguhnya Allah itu persis ada di hadapannya. Ini kan berlaku umum kan sabda Rasulullah ini, baik sebagai imam atau sebagai makmum. Maka gitunya Rasulullah SAW kan melarang keras, pakai keras nih. Ini memang Rasulullah ini melarang keras nih hal ini. Lewat di hadapan orang yang sedang sholat, di area sutrohnya ya, di area sutrohnya. Rasulullah melarang keras seseorang lewat di depan orang yang sholat di area sutrohnya. Dan bagi orang yang sedang sholat nih, bagi orang yang sedang sholat, apabila ada yang mau lewat di depannya, di hadapannya, di area sutrohnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk halangi, jangan sampai jadi lewat. Bagaimana kalau orang itu memaksa halangi? Ini ada hadisnya kurang lebih demikiannya. Rasulullah memerintahkan itu kepada orang yang sedang sholat, jangan sampai ada yang lewat nih di area sutroh di hadapannya. Kalau ada yang mau lewat, halangi. Jadi demikian caranya, berartinya apabila ada yang mau lewat, halangi. Kalau maksa bagaimana? Halangi. Ya kalau maksa bagaimana? Gelut sekalian, cek Nabi itu. Cek Nabi itu. Kalau perlu berkelahi dulu. Pokoknya jangan sampai jadi tah lewat. Artinya pertahankan gitu tah area sutroh ini di antaranya gitulahnya kaitan dengan hal tersebut. Apabila seseorang sedang sholat, sesungguhnya Allah itu persis ada di hadapannya. Sedang apa? Lah gitulah pokoknya, sedang apa Allah di situ. Di hadis lain kan Rasulullah menyabdakan, apabila seseorang sedang sholat, sebetulnya dia itu sedang ngobrol dengan Allah, berhadapan, lewat di tengah kan, sebelen. Makanya halangi jangan sampai jadi. Nah, bagi itu terkait dengan sutroh ya. Ini jelas nih redaksinya demikiannya. Sungguh apabila seseorang sedang sholat, hakikatnya atau sebetulnya sesungguhnya Allah itu persis ada di hadapannya.
Fala ya tanah khomanna. Nah, ini Rasulullah SAW-nya menekan di sini nih nadanya nih. Maka jangan sekali-kali kalian meludah ke depan. Nah, ini maksudnya seperti ini. Apabila sedang sholat, terpaksanya di dalam mulutnya itu ada sesuatu yang terpaksa harus dikeluarkan. Nah, maka janganlah mengeluarkannya, itunya membuangnya, meludahkannya ke depan. Nah, di hadis lain Rasulullah memerintahkan maka buanglah ke bawah, ke sebelah kiri, itunya buanglah ke bawah, ke sebelah kiri, jangan ke depan. Nah, karena tadi di sebelumnya Rasulullah menyabdakan, halo itu ada yang di depan itu persis di hadapannya itu Allah ada di situ. Nah, sehingga apabila sedang sholat, terasa sesuatu di dalam mulut yang harus nih, tidak boleh tidak nih, harus dikeluarkan. Jangan ke depan, bukan tidak boleh. Janganlah mengeluarkannya ke depan. Ya fala ya tanah khomanna hiyala wajhi fi sholat. Nah, maka apabila sedang sholat, jangan sekali-kali meludah, sebutinnya nah. Apabila sedang sholat, maka jangan sekali-kali meludah ke depan. Nah, kaitan dengan babnya tetapnya ini juga Rasulullah marah nih, karena di dalam masjid itu ada ludah di depan lagi gitu kan, karena disebutkan tadi ketika Rasulullah SAW sholat ro'a fi kiblat, kan di depan, entah siapa sih yang meludahnya gitu kan ya, entah siapa yang meludahnya, tapi ludah itu ada di depan Rasulullah SAW imam, makmum di belakang. Nah, ludahnya itu ada di depan, itu di depan Rasulullah SAW menjadi imam. Atau kira-kira pokoknya namanya kan. Tapi seperti ini nih, ini seperti ini nih ya. Ini juga kemarin-kemarin ya pernah saya terangkan seperti ini. Di zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi yang wah sekarang luasnya, ya masjid terbesar sedunia lah. Ya Masjid Nabawi, megahnya sekarang seperti itunya, sangat luas, sangat megah, sangat indah. Aslinya dulu di zaman Rasulullah seperti apa? Karena Masjid Nabawi itu kan yang dulu dibangun oleh Nabi-nya ketika awal kedatangan beliau hijrah tiba di Madinah, beliau membangun masjid, ya itulah Masjid Nabawi. Nah, awalnya seperti apa? Sangat sederhana, tiangnya dari bekas pohon kurma. Kemudian atapnya yaitu dari daun kurma seperti dulu lah di kita pun ya, di mungkin sekarang masih ada di daerah gitu yang dari daun kelapa yang dijadikan apa, dianyam jadi semacam genteng. Baheula mah di Lio sok nilai gitu teh. Di Lio teh pabrik genteng atau pabrik bata. Nah, atapnya itu dari daun kelapa. Nah, dulu di zaman Rasulullah seperti itu. Bawahnya lantainya tanah. Lantai Masjid Nabawi itu tanah. Jadi kalau orang meludah di dalam masjid, nah asal bersihan weh, kumaha carana dikubur. Jadi dulu kalau orang meludah di dalam masjid itu ada dikubur bersih. Nah, kalau di sini ya nama harerang dia karpet itu mahal ayo nama, atau pakai apa gitulahnya. Nah, dulu itu pun jadi apa namanya, seperti pernah terjadi juga ya. Di zaman Rasulullah SAW itu ketika beliau sedang berada di dalam masjid bersama para sahabat, masuklah orang Arab Badui. Ya, Arab Badui, Arab kampung lah, Arab pegunungan lah, tinggi Arab gurun meureun lewat pegunungan di ditu. Arab pedalaman lah. Begitu masuk langsung menuju ke salah satu sudut masjid, kemudian kencing di sana.
Kalau para sahabat kan sudah paham bahwa kencing itu najis, di mana hal itu tidak boleh kan, tidak boleh nih, najis itu tidak boleh apa namanya sebutannya, kena ke badan, kena ke pakaian, atau tempat sholat. Ini masjid dekat tempat sholat. Para sahabat kan marah, langsung bangkit mau memukuli orang tersebut. Nah, karena para sahabat sudah tahu ya bahwa kencing itu najis, dan ini kencingnya di dalam masjid. Sementara najis itu kan tidak boleh tadinya, tidak boleh kena, tidak boleh kena di badan, pakaian, dan tempat sholatnya. Para sahabat bangkit mau memukuli orang itu, oleh Nabi dilarang. Biarkan, biarkan. Orang itu dibiarkan sampai kencingnya selesai. Setelah selesai, Rasulullah memerintahkan para sahabat, bukan memerintah orang itu. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, ambil air, siram. Nah, membersihkan najisnya saat itu dengan cara disiram, karena lantainya itu tanah, nanti menyerap ke bawah, bersih. Nah, inilah bijaknya Rasulullah SAW. Kalau orang itu jadi dikerubuti, dipukuli oleh para sahabat, padahal dia sedang kencing, malah nanti kencingnya kemana-mana, lagi melebar, meluas. Makanya Rasulullah menahan, sudah biarkan dulu, supaya kencingnya itu di situ, di satu titik. Coba kalau digarewahkan, nanti kemana-mana kencingnya malah meluas, melebar. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabat yang menyiram, bukan orang itu lagi yang diperintah menyiram. Nah, ini bijaknya Rasulullah SAW, itu bijak. Kenapa malah sahabat yang diperintah menyiram air kencing orang itu? Ya, orang itu malah hoke, kemudian nanti kunaon pada ngelajoanan sih. Kunaon pada ngelajoanan sih itu serea ningalikeun biasa we atuh, orang kencing kan biasa. Heeh, cek manehna mah kitu. Karena bagi orang itu, apa bedanya masjid dan luar masjid? Di dalam masjid dan di luar masjid bedanya apa? Bagi orang itu nggak ada. Makanya dia kencing ya di manalah terserah dia. Tapi sahabat kan sudah tahu itu masjid, air kencing itu najis. Kalau Rasulullah memerintahkan orang itu yang menyiram, orang itu nggak akan mau. Sejak anak-anak saya nggak pernah kalau kencing itu kemudian disiram, sok. Gara orang itu akan menjawab demikian, tiba ketara tar di banjur nggak kalem, boy. Di mana we cek ada ini Arab gurun deh tuh, Arab perkampungan begitu. Kenapa saya harus menyiram dulu? Saya nggak pernah nyiram air kencing. Ya, orang ini kan kencingnya di gurun di mana, pernah disiram nggak? Nah, ini kan masjid, orang itu akan mengatakan masjid itu apa? Ya, makanya Rasulullah itu memerintahkan para sahabat, karena mereka tahu itu masjid. Dan kalau disiram oleh orang itu nggak jadi amal soleh, bagi orang itu enggak. Tapi bagi para sahabat yang sudah tahu masalahnya, ketika mereka menyiram, bagi mereka itu jadi amal soleh. Bagi orang itu jadi amal soleh enggak? Daikun ge moal meureun banjur. Mau banjur itu lagi tara, paling nggak jawab begitu. Para sahabat marah, ya. Nah, ini contohnya juga nih ya. Nih, para sahabat marah, mereka sampai mau memukuli orang itu. Kenapa? Ini urusan agama. Karena orang itu kencing di dalam masjid, dan para sahabat tahu masjid itu apa, orang itu enggak. Kemarahannya sampai seperti apa? Mau dipukuli tah orang itu seperti apa? Kayak bisa kita bayangkan kan? Para sahabat marah besar melihat ada orang yang kencing di dalam masjid. Nah, kembali ke hadis ini ya. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW juga gitu ya marah nih. Ini apalagi ini masalahnya tetap sholat dia masalahnya. Rasulullah marah besar nih.
Karena ini urusannya juga nih di dalam hadis ininya terkait dengan urusan sholat, yaitu seperti ini yang diterangkan di akhir hadis. Rasulullah melihat ludahnya itu di depan di arah kiblat, yang terbayang oleh Rasulullah di depan di arah kiblat. Orang yang sedang sholat itu kan Allah. Makanya di akhir hadis Rasulullah SAW menyabdakan demikian. Janganlah sekali-kali kalian meludah ke depan kalau sedang sholat. Yang meludah itu mengeluarkan sesuatu dari mulut. Bisa jadi seperti ini, bukan ludah. Bisa jadi mungkin sisa makanan yang nyelip di gigi ketika sedang sholat, sisa makanan itu keluar. Harus bagaimana nih? Ada sisa makanan sekarang di dalam mulut. Asalnya tidak terasa, asalnya tidak tahu karena nyelip di gigi. Ketika sedang sholat keluar. Yang nyelip di gigi itu keluar. Kemudian kan jadi ada di dalam mulut. Harus bagaimana? Rek di baheum wae nabi ka tamat. Cek urang sun mah di baheum gitu. Sakumaha eta nu nempel di gigina teh ranginang hiji maksud kieu ranginang hiji mah eta na meureun bubuk. Atuh ranginang hiji mah sudah kieu meureun. Nah ada sisa makanan lah misalnya. Ditelan nggak boleh. Kalau ditelan berarti sholatnya batal. Ya kalau ditelan misalnya nggak boleh, berarti sholatnya batal. Orang sholat itu harus saum. Dibiarkan di dalam mulut, pasti mengganggu dan kemungkinan nanti tertelan. Berarti harus dikeluarkan. Karena disimpan di dalam mulut sampai sholat selesai juga nggak mungkin. Itu misalnya contoh yang dia harus mengeluarkan sisa makanan tersebut. Nah jangan ke depan gitu ya. Sedang sholat seperti ini, itu ke depan. Nah itu yang dilarang. Fala yatanakhammanna hiyala wajhi fis sholat. Janganlah kalian meludah, mungkinlah tadi demikian maknanya, mengeluarkan apapun yang meludah ke arah depan, gitulah, ke depan ketika sedang sholat. Alasannya jelas nih di kalimat sebelumnya. Sungguh apabila kalian sedang sholat, hakikatnya atau sebetulnya Allah itu persis ada di hadapannya. Ya kalau kita bandingkan dengan kalau kita sedang ngobrol nih dengan seseorang manusia nih, kalau kita sedang ngobrol dengan seseorang sesama manusia, lalu kejadian seperti itu, ada sisa mulut di dalam ada sisa mulut, ada sisa makanan di dalam mulut kita, ke depan orang tersebut, bukan dia, vlog kan dia, boro-boro kan dia berkehadapannya saja kan sudah tidak sopan. Saya kira kan kita akan membuangnya dengan ditutup bagaimana gitu kan. Samalah kurang lebihnya, bukan menyamakan dengan antara Allah dengan manusia, bukan. Kita bayangkan saja kalau ngobrol dengan sesama manusia saja seperti itu, ya apalagi dengan Allah, karena hakikatnya kan orang yang sedang sholat itu orang yang sedang ngobrol. Hadis itu redaksi hadis sebetulnya ya. Inna ahadakum idza kana fi sholati fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya kalian itu apabila sedang sholat, kalian itu sedang ngobrol dengan Allah. Allahnya di mana? Ini nih di antara hadis yang menunjukkannya. Apabila seseorang sedang sholat, sesungguhnya Allah itu persis ada di hadapannya. Nah, maka jangan sekali-kali mengeluarkan sesuatu dari mulut itu ke depan gitu, ke arah depan. Nah ininya kalau yang terkait dengan bab sekarang tentang marah, hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu marah besar karena ada orang yang meludah ke arah depan. Intinya bahwa hadis yang ketiga ini pun masih terkait urusan sholat, Rasulullah pasti marah besar.
Toslah tah dua hadis berartinya masih ada dua lagi nih belum selesai sekarang di bab ini nih memang hadisnya ada 5 nih ya. Yang intinya kan bab ini marah besar, bersikap keras. Nabi yang memberi contoh demikian, gitulah ya. Nabi yang mencontohkan. Kalau itu urusan agama, makanya di dalam hadisnya, di dalam bab sekarang Imam Bukhari itu maya juzu minal godobi wasidati li amrillah. Kalau itu terkait dengan urusan Allah, ya urusan agama lah berartinya. Nah ini Nabi mencontohkan. Justru Nabi itu marah besar kalau sesuatu itu terkait dengan urusan agama. Tapi bagaimana Nabi mengeluarkan kemarahannya? Tetap saja ilmu itu kan ini di hadisnya, tetap saja ilmu yang keluar dari Rasulullah SAW. Meskipun dengan ada yang menekan, tapi tetap ilmu ajaran Islam gitunya yang keluar dari lisan Rasulullah SAW meskipun dalam keadaan marah besar.